Selamat menunaikan sholat subuh bagi Anda yang menjalankan. Kami lanjutkan informasi. Membludaknya pencari kerja di lokasi penerimaan karyawan. Apakah jadi bukti sulitnya mencari pekerjaan saat ini? Ya, padahal Indonesia kini dihadapkan dengan bonus penduduk usia produktif. Akankah bonus penduduk usia produktif menjadi sia-sia? Kita diskusi bersama Rusdi Maulana. Ya ampun, demi kerjaan nih guys. Bener gak sih saat ini susah cari kerja di Indonesia? Di tengah pertanyaan ini, badai PHK di tanah air juga belum reda. Nah, sering banget nih disebut-sebut Indonesia punya bonus demografi, yakni jumlah penduduk dengan usia produktif. Kalau cari kerja susah, lalu tenaga-tenaga muda ini harus kerja di mana? Yuk, selengkapnya kita diskusi. Saya kasih gambaran realita para pencari kerja. Ribuan orang, tua muda, mendaftar jadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU yang lowongannya dibuka Pemprov Jakarta. Kuotanya cuma 1.100, namun yang daftar sudah ada 7.000 orang. Contoh lain nih, di kawasan industri Tanjung Uncang, Batam, pelamar kerja berdesakan dan saling dorong demi menyerahkan surat lamaran. Alhasil, salah satunya terluka akibat terjatuh. Ya, di tengah perjuangan para pencari kerja yang sudah punya pekerjaan, bukan berarti aman. Badai PHK di tanah air belum juga reda. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Februari 2025, lebih dari 18.000 orang terkena PHK. Angkanya meningkat 6 kali lipat dari bulan Januari. Nah, kalau menurut data Dana Moneter Internasional atau IMF, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2%, jadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Sementara kalau dari data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Indonesia justru menurun dari tahun ke tahun. Jadi, kondisi Indonesia sekarang itu seperti apa? Jadi situasinya, angkatan kerja yang baru dia bersaing, tidak hanya dengan lapangan kerja yang existing, tapi juga para korban PHK yang belum mendapatkan pekerjaan lagi. Nah, kondisi inilah yang membuat sebenarnya lapangan pekerjaannya menjadi isu yang signifikan bagi anak muda maupun bagi mereka yang tidak masuk lagi dalam kategori angkatan kerja. Jadi bisa dibayangkan ada korban PHK 10 tahun dia sudah bekerja dengan banyak sekali pengalaman, tapi rekrutmen yang ada sekarang itu membatasi usianya maksimum 30 tahun, maksimum 31 tahun, yang artinya para korban PHK ini terpaksa harus mencari pekerjaan yang informal. Itu kenapa 58% porsi tenaga kerja di Indonesia itu adalah sektor informal, karena yang PHK nggak bisa dapat kerja lagi di sektor formal, angkatan kerja baru itu juga sulit sekali masuk ke sektor usaha yang formal. Ya, sering banget nih kata bonus demografi disebut-sebut. Indonesia disebut dalam masa bonus demografi, yakni jumlah penduduknya sedang didominasi oleh penduduk usia produktif. Punya tenaga muda yang produktif, namun sulit dapat kerja. Jadi harus cari kerja di mana? Kita punya komposisi demografi yang tergolong produktif itu hampir sekitar 70%. Itu kan banyak dibicarakan terus itu. Ini kan tenaga muda ini. Dan mereka ini banyakkan sudah lulus SMK. Nah, kalau kita melihat itu SMK itu malah justru angka penganggurannya 16%. Kalau kita melihat data sensus Sakernas tahun 2024 kemarin. SMA 15 atau 14%. Pastinya mereka yang berpendidikan SMK, SMA itu banyak yang menganggur. Kalau yang sarjana itu kira-kira 6%, 7% yang menganggur. Menurut Sakernas tahun 2024. Jadi ya ada kesulitan masuk pasar kerja. Pertama mungkin karena memang tidak ada lapangan kerja tersedia, yang kemudian ya salah bersaing. Makanya ya kemudian ada tagar yang mungkin Anda tahu itu, kabur aja dulu itu. Itu saya pikir ya anak-anak yang muda belia, Gen Z, kemudian milenial, karena mereka menganggap tidak ada lapangan pekerjaan di Indonesia, mereka mau pergi ke luar negeri. Dan memang ternyata luar negeri memberi peluang itu, seperti Jepang.
Jepang tuh welcome tenaga muda Indonesia ke Jepang. Kemudian kemarin ada berita bahwa dibutuhkan 1,7 pekerja Indonesia lewat badan migran care itu ya Pak, BMI apa namanya itu. Di 100 negara katanya membutuhkan tenaga kerja. Artinya tenaga kerja Indonesia tidak disangsikan lah dari segi kualitas mungkin. Karena banyak yang sudah bekerja di Jepang, yang di Korea, di Taiwan, dan di beberapa tempat lainnya. Nah tapi yang persoalan, yang masalah menurut hemat saya di Indonesianya lapangan kerjanya yang nggak ada. Oke, saya refresh dikit. Belum lama memang sempat ramai di media sosial tagar kabur aja dulu. Tagar yang muncul dari bentuk kekecewaan kaum muda atas sulitnya mendapat pekerjaan di tanah air. Menteri Tenaga Kerja sempat kasih pendapat soal ini. Ininya netizen ya terkait dengan kabur aja. Memang di satu sisi kalau saya lihat kesempatan kerja di luar negeri itu kan memang ada ya. Tapi ini tantangan buat kita. Kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs ya. Itu yang kemudian menjadi catatan kita. Ya, Presiden Prabowo bilang situasi ekonomi saat ini memang sulit. Namun ia yakin Indonesia akan punya lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Menurutnya, yang penting individunya mau bekerja. Lapangan kerja saya yakin sebentar lagi cukup banyak. Kita nanti dengan proyek-proyek ini yang kita akan lakukan, banyak lapangan kerja ya. Sebagai contoh, nanti yang kita mau bikin hilirisasi itu, ya, di bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan sebagainya, itu kurang lebih kita bisa ciptakan 8 juta lapangan kerja. Masalahnya, kalau mau kerja di kota besar ruangan AC, terbatas. Mungkin. Sedangkan sarjana aja yang terpinter, mau saya kirim ke desa kok. Sulitnya cari kerja saat ini memang banyak banget faktornya. Kondisi ekonomi global yang juga lagi nggak pasti. Yang penting sekarang buat para pencari kerja, perbanyak skill dan terus upgrade ilmu, jangan patah semangat. Dan buat yang sudah punya pekerjaan, bekerjalah dengan tekun dan juga sepenuh hati. Nah gimana? Kamu punya pendapat lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar.